Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-23 dari 50 topik. Hasil-hasil penelitian tentang kepemimpinan transformasional. 1. Hasil penelitian Benis dan Nanus. Benis dan Nanus menyimpulkan bahwa sifat kepemimpinan transformasional yang efektif berikut ini. A. Mengembangkan visi. Pemimpin transformasional umumnya menyalurkan energi-energi kolektif dari para anggota organisasi dalam pencapaian sebuah visi umum. Pemimpin transformasional memiliki visi mengenai masa depan yang diinginkan dan yang mungkin dicapai oleh organisasi. Visi mempunyai beberapa fungsi, antara lain mengilhami para pengikut sehingga mereka memberi arti yang penting terhadap pekerjaannya, terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang mendasar, dan merasa berguna serta menjadi bagian yang berarti dari organisasinya. Fungsi kedua dari visi adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan, inisiatif, dan kebijaksanaan. Di samping itu, para pengikut mengetahui tujuan dan sasaran sentral organisasi, yaitu membantu orang menentukan apa yang baik dan buruk. Visi para pemimpin transformasional biasanya dikembangkan dari jaringan kerjasama melalui kontak-kontak formal dan informal dengan orang-orang, memperhatikan gagasan-gagasan, dan opini-opini orang lain. Dalam kaitan ini, para pemimpin transformasional dituntut untuk mampu mengartikulasikan sebuah visi yang sederhana, dapat dimengerti, cukup menarik sehingga menimbulkan komitmen, dan cukup dapat dipercaya sehingga dapat diterima sebagai hal yang realistis dan dapat dicapai. Visi yang efektif adalah cocok dengan zaman, cocok untuk organisasi tersebut, dan cocok untuk orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. B. Mengembangkan komitmen dan kepercayaan. Visi harus dikomunikasikan dan diwujudkan dalam budaya organisasi. Visi harus ditransfer dengan persuasi dan inspirasi. Visi harus diperkuat oleh keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemimpin. Perubahan-perubahan harus dibuat dalam struktur organisasi dan proses-proses manajemen, konsisten dengan nilai-nilai dan sasaran-sasaran yang terdapat dalam visi tersebut. Proses untuk memobilisasi komitmen harus dimulai dari tingkat tertinggi dalam organisasi. Komitmen terhadap visi berkaitan erat dengan kepercayaan pengikut terhadap pemimpin. Kepercayaan tergantung kepada keahlian, konsistensi pemimpin dalam pertanyaan-pertanyaan, dan tindakan. Ketidakkonsistenan akan merusak kepercayaan dan rasa percaya dari para pengikut serta mengurangi daya tarik visi tersebut. C. Memudahkan pembelajaran organisasional. Pemimpin transformasional yang efektif akan mengembangkan keterampilannya, meningkatkan pengetahuan yang diperoleh dari keberhasilan dan kegagalan yang dialami, mengakui perlunya pengumpulan informasi mengenai perubahan yang terus-menerus dan peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Pemimpin melakukan latihan-latihan untuk memaksa diri sendiri menguji asumsinya dan menguji gagasan-gagasannya dengan meminta masukan dari para kolega dan para ahli. Pemimpin menciptakan jaringan kerja sama informasi dan memprakarsai studi-studi khusus untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pemimpin memandang bahwa kesalahan sebagai bagian yang normal dalam melakukan sesuatu dan menggunakannya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Untuk memudahkan belajar bagi anggota organisasi, pemimpin tersebut membesarkan hati dan mengembangkan keterampilan serta membangkitkan kesadaran akan perubahan lingkungan dan kecenderungannya. 2. Hasil penelitian Tichy dan Devana. Tichy dan Devana mengemukakan bahwa proses-proses transformasional dalam rangka mengubah atau menghidupkan kembali organisasi dari seorang pemimpin transformasional melalui tahap-tahap berikut. A. Pengakuan kebutuhan akan perubahan. Prasyarat pertama bagi pemimpin transformasional adalah mengakui adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Bila perubahan dalam lingkungan bersifat gradual, maka peran pemimpin adalah membujuk anggota organisasi agar mau memperhatikan ancaman dari lingkungan dan mau melakukan perubahan besar. Perubahan dalam strategi organisasi akan mudah dilakukan bila ada krisis yang mendadak dan perubahan tersebut sesuai dengan budaya yang berlaku dalam organisasi tersebut. Untuk meningkatkan kepekaan anggota organisasi terhadap perubahan dan ancaman lingkungan dapat dilakukan cara-cara berikut. 1. Mendorong munculnya kritik-kritik dan opini-opini atau usulan objektif yang berbeda. 2. Mengembangkan jaringan kerja eksternal yang terdiri dari orang-orang yang dapat memberikan evaluasi objektif terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi. 3. Mendorong anggota organisasi untuk mengunjungi organisasi lain untuk mendapatkan cara beroperasi dan menangani masalah dari organisasi yang dikunjungi. 4. Menyebarluaskan informasi mengenai kinerja keseluruhan organisasi agar perhatian tetap terfokus pada sasaran-sasaran dan untuk menghindar dari rasa puas diri. Setelah anggota organisasi mengetahui cara-cara lama untuk melakukan sesuatu tidak lagi efektif dan perubahan sangat diperlukan, tugas pemimpin transformasional selanjutnya adalah mengelola transisi. Proses ini meliputi diagnosis masalah untuk menentukan perubahan yang dibutuhkan.
Fungsi penting lain dari pemimpin transformasional pada tahap ini adalah meyakinkan anggota organisasi agar mau menerima kebutuhan akan perubahan dan meningkatkan rasa percaya diri serta optimisme para pengikut bahwa mereka mampu. B. Penciptaan visi baru. Bila pemimpin melihat adanya kebutuhan untuk melakukan revitalisasi besar dari organisasi, maka anggota organisasi perlu diilhami dengan visi mengenai masa depan yang lebih baik dan cukup menarik. Menurut Tichy dan Devana, visi yang sukses pada umumnya merupakan produk dari sebuah proses partisipatif. Agar dapat memotivasi anggota organisasi, maka visi harus merupakan sumber rasa harga diri dan tujuan bersama dari para anggota. Visi tersebut harus menyampaikan gambaran intuitif dan menarik tentang masa depan organisasi. Inti dari visi adalah mission statement organisasi tersebut. Mission statement merupakan gambaran umum yang mencerminkan nilai-nilai utama visi tersebut. C. Pelembagaan perubahan. Untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan dalam organisasi, pemimpin perlu bekerja sama dan dukungan dari semua orang dalam organisasi tersebut. Pemimpin transformasional harus mengembangkan semacam koalisi dengan orang-orang penting baik di dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Analisis harus dibuat untuk menentukan siapa yang diperlukan untuk perubahan dalam struktur, kebijaksanaan atau strategi-strategi. Teknik yang dapat digunakan untuk mempermudah proses perubahan antara lain pembentukan satuan tugas khusus, pertemuan-pertemuan untuk membuat perencanaan, lokakarya-lokakarya tentang pengembangan manajemen, intervensi-intervensi dalam reorganisasi sub-sub unit, menciptakan posisi-posisi baru, perubahan dalam sistem imbalan, prosedur penilaian, dan rancangan fasilitas. Pada setiap tahap dari proses transformasional, keberhasilannya sebagian tergantung kepada sikap, nilai, dan keterampilan pemimpin tersebut. Para pemimpin transformasional yang efektif menurut Tichy dan Devana mempunyai atribut-atribut sebagai berikut. Para pemimpin tersebut melihat dirinya sendiri sebagai agen perubahan. Para pengambil risiko yang berhati-hati, yakin pada orang-orang dan sangat peka terhadap kebutuhan-kebutuhannya, mampu mengartikulasikan sejumlah nilai inti yang membimbing perilakunya, fleksibel dan terbuka terhadap pelajaran dari pengalaman, mempunyai keterampilan kognitif dan yakin kepada pemikiran yang berdisiplin dan kebutuhan akan analisis masalah yang hati-hati, dan mempunyai visi yang mempercayai intuisinya. Itulah materi topik ke-23 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.